selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia, mahasiswa Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Airlangga dengan NIM akhir 029 dari kelas T1 Modalitas Citra. Nah, pada awal video saya tadi telah saya tampilkan cuplikan singkat video pembukaan Universitas Airlangga sebagai pembukaan. Di sini, di dalam video ini saya kuliah modalitas citra, misalnya transformasi radon, radiografi digital, dan lain sebagainya. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah modalitas citra kelas T1 yang diberikan oleh Dr. Sugianto Sulyostono selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di dalam video ini saya akan berusaha menjawab 4 pertanyaan mengenai penjelasan transformasi radon, perkembangan CT scan pada setiap generasinya, penjelasan mengenai pendeteksian bahan ataupun projection slice method, dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai direct dan indirect capture. Oke, kita masuk saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu transformasi radon. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Chao Zihong pada tahun 2006, transformasi radon merupakan teknik secara matematika yang telah luas digunakan dalam pengolahan data seismik. Nah, sebenarnya saat kita melakukan survei seismik, data yang terekam itu bukan hanya data primer, melainkan ada ikut noise yang terekam. Nah, noise-nya itu merupakan contohnya salah satu adalah multiple. Nah, multiple di sini didefinisikan sebagai refleksi yang berulang yang dapat merusak kualitas data seismik dan dapat menimbulkan ambiguitas. Nah, untuk menghilangkan ambiguitas ini serta untuk meningkatkan kualitas data seismik ini, kita perlukanlah suatu metode yaitu radon transfer. Nah, radon transfer ini dibagi menjadi 3 yang biasa digunakan untuk menekan multiple ini. Yang pertama ada transformasi slant stack, kemudian ada transformasi hiperbolik, dan radon transfer. Nah, untuk transformasi slant stack sendiri, menurut definisinya adalah penjumlahan trace seismik pada sudut tertentu yang ditujukan untuk memperjelas kehadiran reflektor miring dan ditujukan juga untuk meningkatkan rasio sin terhadap noise atau SNR, signal to noise ratio. Nah, dalam transformasi slant stack ini ada 2 tahap. Yang pertama, kita melakukan koreksi LMO atau linear move out. Nah, LMO ini merupakan proses proyeksi trace pada gerbang CDP atau Common Depth Point, atau CMP atau Common Midpoint, dengan sudut tertentu. Sudut yang dimaksud berkorelasi dengan parameter sinar dan offset. Nah, dengan LMO ini kita akan memperoleh reflektor dengan waktu tau sama dengan T kurang PX. Nah, tahap kedua, kita akan melakukan penjumlahan trace tracks atau stack sehingga akan diperoleh slant stack. Nah, selanjutnya ada transformasi hiperbolik. Transformasi hiperbolik merupakan transformasi yang mengubah kurva kecepatan hiperbolik menjadi titik. Sehingga setelah kita melakukan mute pada nilai Q besar, maka multiple dapat diatenuasi. Nah, kemudian menurut jurnal yang telah diterbitkan oleh Youngster Physics, jurnal volume 4 nomor 4 tahun 2015, prinsip kerja dari metode transformasi radon secara singkatnya adalah dengan mengubah domain waktu jarak Tx menjadi domain intercept time parameter sinar atau tau P. Nah, mengubah domain ini dilakukan karena pada domain tau dan P, suatu multiple akan mudah dibedakan antara gelombang primer dan noise-nya sendiri atau multiple-nya sendiri. Nah, penjelasan tentang transformasi radon ini sendiri tidak bisa kita lepaskan dari sejarahnya. Nah, kita kilas balik sedikit. Jadi, transformasi radon ini pertama kali dibuat oleh Johann Radon pada tahun 1917. Nah, pada tahun 1983 ada Dance yang mendiskusikan hasil penelitian dari Johann Radon tadi dengan menggunakan teori matematikanya. Nah, setahun setelahnya Durrani dan Besset menguji sifat dasar dari transformasi radon ini. Nah, setahun setelahnya lagi pada tahun 85, Thorson dan Claerbout memakai transformasi radon sebagai velocity analysis tool dan pertama kalinya digunakan dalam teknik mengatenuasi multiple tadi. Nah, sejak dari saat itu, transformasi radon menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengatenuasi noise atau multiple tadi.
Kemudian kita lanjut kepada bahasan kedua, yaitu penjelasan mengenai CT scan pada generasi pada setiap generasinya. Nah, CT scan itu tersendiri terbagi menjadi 5 generasi, di mana pada generasi pertama ini pertama kali dirancang pada tahun 1971 atas dasar tindak tindak lanjut dari ide teori Dr. Hounsfield dengan prinsip kerja pesawat tomografi. Nah, di mana lingkup kerja pesawat CT scan ini hanya terbatas pada pengambilan gambar-gambar diagnosa kepala secara scanner. Nah, maka dari itu pesawat CT scan generasi pertama ini disebut dengan CT head scanner karena hanya terbatas pada ruang lingkup diagnosa kepala. Nah, pada generasi pertama ini ada gerakan translasi dan rotasi, di mana bentuk berkas sinar X-nya itu berbentuk pensil dan geometri berkas sinar paralel Nah, pada generasi ini memiliki keuntungan di mana pengaruh radiasi pada detektor tidak ada karena berkas sinar X-nya berbentuk pensil. Nah, selanjutnya adalah pesawat CT scan generasi kedua. Nah, sebenarnya pesawat CT scan generasi kedua ini merupakan evolusi dari CT scan generasi pertama, di mana pada CT scan kedua, sistem detektor yang dipakai adalah multi detektor, sehingga bisa dibilang sensitivitas pesawatnya terhadap berkas radiasi sinar X yang terpancar lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Nah, pada CT scan generasi ini, berkas sinar X-nya berbentuk narrow fan beam. Nah, kelemahannya apa untuk CT scan generasi kedua ini? Kelemahannya adalah terdapat pengaruh dari hamburan radiasi. Nah, selanjutnya adalah CT scan generasi ketiga. CT scan generasi ketiga ini bisa menampilkan tampilan gambar diagnostik suatu objek dengan kemampuan resolusi yang lebih baik daripada gambaran diagnostik yang dihasilkan pada generasi CT scan sebelumnya. Nah, CT scan generasi 3 ini sebenarnya merupakan imbas dari kemajuan teknologi komputer dalam merekonstruksi gambar-gambar medis dengan resolusi citra yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin kompleksnya sistem pesawat yang terdapat pada CT scan generasi ketiga ini. Nah, sehingga pencitraan medik tadi tampak lebih sempurna. Nah, berkas sinarnya berbentuk fan atau kipas. Untuk keuntungannya sendiri, CT scan generasi ketiga ini waktu sketnya cepat, tetapi kelemahannya adanya ring artefak yang diakibatkan oleh kerusakan kanal pada detektor. Nah, ring artefak ini tuh sebenarnya bakal ngaruh apa gitu ke citranya. Nah, ring artefak ini dapat menimbulkan kesalahan diagnosa. Maka dari itu harus dihindari. Nah, kemudian yang keempat adalah CT scan generasi keempat. Nah, CT scan keempat ini sama, yaitu modifikasi dari generasi sebelumnya atau dari generasi ketiga. Nah, karena semua cara kerja yang diaplikasikan pada pesawat CT scan keempat adalah dasar prinsip kerja pesawat CT scan ketiga, jadi sebenarnya itu nggak ada beda yang terlalu jauh. Bedanya itu adalah terdapat pada kedetailan penyampaian informasi secara digital, di mana generasi yang keempat ini lebih akurat daripada generasi ketiga. Karena adanya modifikasi dengan stationary detector pada CT scan keempat yang tidak ada pada CT scan ketiga. Nah, CT scan generasi yang ini itu memiliki tabung sinar X yang berputar dan detektornya diam, di mana detektor ini tersusun melingkar membentuk lingkaran. Nah, kerugiannya apa untuk generasi keempat ini? Kerugiannya itu karena harganya yang cenderung mahal dan dosis radiasinya tinggi. Nah, tetapi perbedaannya dengan generasi ketiga, generasi keempat ini tidak memiliki ring artefak. Nah, CT scan yang selanjutnya adalah CT scan generasi kelima, di mana CT scan ini itu berbeda dengan CT scan generasi sebelumnya. Pada CT scan generasi 1, 2, 3, dan 4, CT scan ini hadir dengan prinsip aplikasi fungsional dan peranan X-ray sebagai media pembentuk gambaran diagnostik. Nah, tetapi berbeda dengan pesawat CT scan 5, pesawat CT scan 5 ini muncul tanpa menggunakan peranan X-ray. Nah, perbedaannya itu hanya pada pembangkit sinar X-nya, bukan menggunakan tabung sinar X, melainkan menggunakan electron gun
yang memproduksi pancaran elektron. Nah, untuk tambahannya sendiri, CT scan itu terbagi lagi menjadi 3 generasi selanjutnya, yaitu yang pertama ada generasi ke-6, yaitu helical single slice CT. Pada CT scan ini, akuisisi data dilakukan dengan meja bergerak, sementara tabung sinar X-nya berputar, sehingga gerakan tabung sinar X akan membentuk pola spiral terhadap pasiennya. Nah, generasi ketujuh yaitu multiple detector array atau multi slice CT. Pada generasi ini digunakan multi-array detector. Nah, jika kolimaternya dibuka lebih lebar, akan didapatkan data proyeksi yang lebih banyak, dan irisannya yang dihasilkan juga lebih tebal, sehingga penggunaan sinar X menjadi lebih efisien. Generasi terakhir yaitu generasi ke-8 atau dual source CT. Di sini menggunakan dua buah tabung sinar X yang terhubung pada dua detektor. Nah, masing-masing dari tabung sinar X ini akan menggunakan tegangan tinggi dan rendah. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembahasan ketiga, yaitu bagaimana radiasi dapat menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan juga bagaimana proyeksi slice method bisa digunakan. Nah, yang pertama kita akan masuk ke proses bagaimana radiasi itu menembus. Nah, sinar X yang melalui celah sempit atau yang disebut kolimater akan menembus objek. Nah, sinar X yang telah menembus objek ini akan mengalami atenuasi atau pelemahan dan ditangkap oleh detektor. Atenuasi sinar X yang tadi kemudian akan berubah menjadi sinar listrik. Nah, data acquisition system dalam sistem komputer akan mengubah sinyal listrik tadi dan akan diteruskan menjadi data digital, lalu akan menjadi informasi komputer dalam bentuk algoritma. Nah, gambar kemudian akan direkonstruksi dalam grayscale image untuk ditampilkan dalam display system. Kita masuk ke pesawat CT scan. Pesawat CT scan ini alatnya terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, produksi sinar X, kumpulan data, proses data, dan tampilan gambar. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari proses pembentukan gambar? Yang pertama, dimulai dari data akuisisi. Nah, dari data akuisisi akan didapatkan raw data atau data primer yang kemudian akan diolah sehingga terjadilah gambar radiografi di X-ray tube. Nah, kemudian akan terjadi pelemahan setelah dari objek. Sinar X akan diarahkan oleh kolimator menuju detektor, dan dalam detektor data akan dipecah menjadi intensity profile, attenuation profile, dan image reconstruction system. Nah, secara umum data acquisition ini berarti kumpulan hasil perhitungan transmisi sinar X yang telah melewati tubuh pasien. Nah, sinar X yang ditangkap oleh detektor akan diubah menjadi listrik dan dikonversi menjadi bentuk digital menggunakan add converter atau dicetak ke dalam film. Yang kedua adalah akuisisi data pada CT scan. Nah, akuisisi data adalah sistem pengumpulan data hasil perhitungan transmisi sinar X setelah melalui tubuh pasien. Nah, tahapan pertama yang dilakukan adalah X-ray dan detektor bergerak mengelilingi pasien satu putaran 360 derajat sambil dieksposisi atau disebut sebagai scanning. Nah, metode akuisisi data yang dipakai itu ada dua. Yang pertama, slice by slice data acquisition, di mana kita gunakan prinsip tabung sinar X dan detektor bergerak mengelilingi pasien, mengumpulkan data, kemudian dia berhenti. Nah, kemudian pasien bergerak untuk menuju posisi kedua dan scanning sampai semua irisannya telah terscan. Yang kedua adalah metode spiral atau helical. Di sini tabung sinar X akan berputar mengelilingi pasien dan membentuk alur spiral untuk men-scan seluruh volume jaringan selama satu tarikan nafas. Selanjutnya akan dibahas proses akuisisi data pada CT scan. Nah, sinar X ini akan dipancarkan secara cross-sectional pada tubuh pasien. Nah, prosedur ini dapat menghilangkan masalah superposisi struktur di atas dan di bawah potongan yang spesifik atau irisan jaringan. Kemudian, X-ray akan keluar dari tabung sinar X melalui celah kolimater, menembus objek dengan potongan aksial. Inilah yang disebut dengan slice. Nah, setelah itu, pancaran sinar X akan sangat dibatasi, hanya berkas sinar yang kecil yang bisa menembus jaringan secara cross-sectional untuk menghasilkan gambar. Nah, prosedur ini diharapkan dapat meminimalkan radiasi hambur yang dihasilkan. Oleh karena itu, bisa memperbaiki kontras dari gambar. Nah,
Ketika sinar X yang melewati tubuh pasien, sinar X menembus detektor khusus yang letaknya kebalikan dengan tabung sinar X. Nah, detektor di sini bersifat kuantitatif dan dapat mengukur perbedaan yang sangat kecil pada kontras jaringan. Nah, data diolah komputer digital menggunakan algoritma untuk rekonstruksi gambar cross-sectional. Nah, kemudian berkas sinar akan mengelilingi tubuh, membentuk banyak tampilan. Setelah itu data disimpan oleh detektor, disimpan di PC, memori, dan dilakukan rekonstruksi. Nah, dari hasil ini, satu scanning itu menghasilkan satu size image. Sedangkan kalau di spiral CT, dia akan menghasilkan berupa volume gambar. Nah, untuk image reconstruction sendiri terbagi atas 4, yaitu ada back projection, iterative reconstruction, filtered back projection, dan filtering Fourier. Nah, back projection method digunakan untuk mengukur GLQ dan mendapatkan FXY untuk mengambil gambar yang lengkap untuk semua sudut dengan rumus sebagai berikut. Kemudian, kita akan menambahkan semua gambar yang telah didapat dari back projection method dan kita olah kembali dengan rumus berikut. Nah, contoh back projection sendiri bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, sebenarnya metode back projection yang terlihat bekerja, akan tetapi citra yang dihasilkan itu masih diperlukan algoritma yang lebih, yang mana biasanya kita gunakan projection slice method. Nah, projection slice theorem sendiri adalah teori yang menyatakan sekelompok proyeksi satu dimensi pada berbagai sudut yang dapat dibangun gambar dua dimensi, dapat dibentuk gambar tiga dimensi, dan begitu seterusnya. Nah, untuk rumus 1D1FT pada project adalah berikut. Kemudian, setelah itu kita gunakan delta function, seperti rumus berikut, dan akan didapatkan rumus akhir, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian bahasan kita yang terakhir ataupun yang keempat adalah bagaimana direct capture dan indirect capture dari digital radiography. Nah, digital radiography sendiri digunakan untuk memperoleh gambar sinar X secara langsung sebagai pengganti sistem film atau dari computed radiography. Nah, detektor ini itu dibagi menjadi dua, yaitu direct capture dan indirect capture. Untuk direct capture sendiri, sinar X yang diperoleh akan langsung diubah menjadi sinyal listrik. Nah, biasanya akan digunakan fotokonduktor sebagai penyerap sinar X. Nah, setelah diserap, kemudian sinar X akan dikirim ke TFT dan kemudian AC. Nah, sinyal ADC ini akan masuk ke komputer untuk diproses dan dilihat. Nah, apa bedanya dengan indirect capture? Untuk indirect capture sendiri, sinar X-nya akan diserap dan tidak langsung diubah menjadi sinyal listrik, melainkan diubah terlebih dahulu menjadi cahaya. Nah, cahaya kemudian akan dikumpulkan oleh rangkaian CCD atau transistor field atau TFT yang mana nantinya akan diubah menjadi sinyal listrik yang akan dikirim ke komputer untuk diproses dan dilihat. Jadi secara singkatnya perbedaannya, direct capture, sinar X langsung diubah menjadi sinyal listrik. Sedangkan indirect capture, sinar X-nya diubah dulu menjadi cahaya, baru kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sekian video penjelasan saya mengenai modalitas citra. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama video ini. Sekian dan terima kasih.